Baik, selamat malam Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada masing-masing kita, teristimewa kesempatan untuk bisa berbakti menyembah namanya. Sebelum kita mendengarkan pekabaran kebenaran firman Tuhan malam hari ini, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita akan berdoa. Allah kekal, Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang begitu berharga bagi kami. Di pertengahan minggu pekerja kami boleh berbakti, memuji, dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah segala perkataan kebenaran kami akan dengar dan pelajari malam hari ini dapat menolong kami untuk lebih bersedia bagi kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat malam sekali lagi. Pekabaran firman Tuhan malam hari ini berjudul Pendidikan untuk Pekerjaan Tuhan. Masih dari seri amanat kepada orang muda di pasalnya yang ke-54. Baik, tentu kita pernah mendengar bahwa ada ungkapan bahwa pemuda adalah pemimpin masa depan. Kita menyiapkan generasi muda saat ini untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Namun, apakah pemuda ini hanya akan bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang saja? Sebenarnya mereka juga bisa menjadi pemimpin di masa sekarang ini. Saat pemuda dipakai Tuhan untuk memimpin ataupun menjadi berkat bagi sebuah institusi, komunitas, lembaga, maka pemuda ini akan bisa memimpin sebuah komunitas masyarakat di mana dia berada. Nah, kesadaran bahwa pemuda dapat saja dipakai Tuhan dan berperan dalam pelayanan tentu akan membuat kaum muda menyadari bahwa kehadiran mereka dalam gereja dan pelayanan memang dibutuhkan. Nah, ada begitu banyak gereja-gereja yang tidak melibatkan orang-orang mudanya untuk melayani, sehingga keberadaan orang-orang muda ini seringkali mereka tidak merasa dibutuhkan di dalam gereja. Nah, ada orang muda yang justru berkata, saya ini bisa apa Tuhan? Banyak orang muda yang merasa bahwa mereka tidak memiliki talenta khusus atau mereka merasa rendah diri. Nyonya White katakan ini adalah kesalahan yang besar. Bukan berarti bahwa saat ini dia belum melakukan sesuatu yang hebat bagi Tuhan, maka dia berpikir bahwa dia bebas dari pekerjaan pelayanan atau panggilan Tuhan ini. Tuhan mau supaya dia mau bekerja baginya. Apapun panggilannya, bagian apapun yang diberikan, biarlah itu dikerjakan dengan sungguh. Sebab saat kita mau melayani Tuhan dengan sungguh, maka pekerjaan pelayanan apapun itu akan menjadi berkat bagi kita. Nah, orang-orang muda harus dilatih untuk mengembangkan berkat-berkat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada mereka saat ini. Mereka harus belajar menggunakan kemampuannya untuk melayani. Jadi jika orang muda tidak berlatih untuk bisa melayani, dikatakan lalai, maka itu disebutkan sebagai sebuah dosa. Sebab waktunya singkat, maka mari gunakan kesempatan yang ada ini untuk melayani Tuhan. Serahkan segala kemampuanmu kepada Allah. Nyonya White tekankan tentang pentingnya orang-orang muda untuk belajar Alkitab dengan rajin, agar mereka terlindung dari pengajaran-pengajaran yang palsu dan tidak akan disesatkan oleh kesalahan orang yang jahat. Karena hanya dengan belajar Alkitab dengan rajin, kita bisa mendapat pengetahuan dari perkara-perkara yang benar. Banyak sekali kesempatan bagi orang-orang muda. Kita bersyukur di gereja kita di distrik Malang ini ada begitu banyak kesempatan untuk mendalami firman Tuhan. Ya. Di beberapa event kita didorong untuk mengikuti pendalaman-pendalaman Alkitab.
Nah, anak-anak muda harus belajar mempelajari firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Karena mereka dituntut untuk bersaksi. Nah, Tuhan memanggil orang muda ini untuk belajar Alkitab lebih dalam, agar mereka dapat menerangkan kebenaran itu kepada orang lain. Nah, cuma sayangnya ada banyak orang-orang muda yang enggan untuk mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Mereka lebih condong untuk berpuas diri dengan apa yang mereka telah dapatkan selama ini. Ya, White katakan terlalu banyak orang muda yang mempunyai pengertian yang dangkal tentang kebenaran. Mereka tidak akan sanggup menerangkan isi kitab suci dengan jelas, serta memberi keterangan yang pasti atas kepercayaannya. Mereka akan bingung dan tidak akan dapat mengajarkan perkataan yang benar itu dengan tepat. Nah, janganlah seorang berpikir bahwa ia tidak perlu belajar, oleh sebab ia tidak terpanggil untuk berkhotbah di atas mimbar yang suci. Sebab engkau tidak tahu apa yang Tuhan akan tuntut daripadamu. Anak-anakku orang muda, pesan ini ditujukan bagi kita secara khusus. Ketika Tuhan memanggil engkau untuk melayani, Tuhan membutuhkan orang-orang muda yang diperlengkapi dengan pengetahuan yang baik tentang firman Tuhan untuk bersaksi kepada orang lain. Nah, itulah sebabnya jangan batasi dirimu. Tuhan mau supaya setiap anak-anak muda mau belajar firman Tuhan dengan lebih tekun lagi. Sebab saat dia mau meluangkan waktunya, pikirannya untuk belajar firman Tuhan dengan lebih baik, Tuhan akan menggunakan dia lebih lagi. Nah, sangat disesalkan kemajuan pekerjaan Tuhan itu terhalang karena kurangnya pekerja-pekerja yang terdidik dan mahir untuk pekerjaan pelayanan itu. Jadi ada banyak sekali orang-orang muda sekarang yang menganggap remeh pekerjaan pelayanan ini, sehingga mereka tidak mau menggali lebih dalam semua doktrin kebenaran. Padahal Tuhan membutuhkan beribu-ribu orang untuk bekerja di ladangnya. Saya ingin ceritakan tentang seorang muda yang pernah saya baptiskan beberapa tahun yang lalu. Dia adalah seorang yang baru saja bertobat, seorang yang baru saja mengenal kebenaran Tuhan dari denominasi yang lain. Nah, ketika dia mendengar ada satu institusi di sebuah kota, saya tidak sebutkan institusinya, maka dia rindu sekali untuk berangkat ke institusi tersebut. Saya katakan bagus, silahkan, saya rekom. Jadi saya buatkan surat khusus bagi orang muda ini untuk belajar lebih dalam lagi di institusi tersebut. Ya, ini bukan institusi apa istilahnya kampus milik gereja kita, bukan ya, institusi mandiri ya. Lalu dia berangkat ke kota tersebut dan kemudian dia belajar di sana. Setelah beberapa lama, saya lupa berapa lama dia belajar waktu itu, tapi yang jelas setelah keluar dari sana, dia memiliki pandangan yang berbeda dengan organisasi kita. Usut punya usut, ternyata institusi itu dimasuki atau disusupi oleh sempalan dari gereja kita. Dan pada akhirnya anak muda yang polos ini, saudara-saudara, dia memiliki pandangan yang berbeda dan dengan berat hati organisasi harus mencoretnya dari keanggotaan gereja kita. Padahal orang muda ini adalah orang muda yang sangat giat melayani. Dia termasuk orang yang rindu belajar firman Tuhan. Tetapi saya tidak tahu bagaimana institusi yang dipercaya pada mulanya ini pada akhirnya menyebabkan dia menyimpang dari jalannya. Itu makanya dikatakan tadi, Tuhan mau supaya kita belajar firman Tuhan ini dengan benar. Akan tiba masanya bila mana setan menggunakan orang-orang tertentu yang bahkan ada di dalam gereja untuk menyesatkan orang-orang muda. Nah, kalau kita orang-orang muda tidak belajar dengan serius pekabaran kebenaran Tuhan ini dengan benar, maka akan ada orang-orang muda yang menyimpang dari jalan Tuhan yang benar. Nah, tidak benar bahwa orang-orang muda yang pandailah yang selalu paling sukses. Betapa sering orang-orang yang bertalenta dan berpendidikan justru dikatakan
menunjukkan kegagalan ketika mereka ditaruh di sebuah posisi yang penting. Lalu buat katakan cahayanya seperti cahaya emas, tapi apabila diuji, nyata bahwa dia hanya emas tiruan saja. Orang-orang muda yang demikian dikatakan mereka tidak rajin bekerja dan mereka sulit untuk bisa bertahan ketika pencobaan menimpa. Mereka tidak mau mulai dari anak tangga yang paling bawah dan dengan usaha yang sabar menaiki tangga kesuksesan sampai tiba di puncak yang paling tinggi. Mereka maunya instan. Nah, inilah yang terjadi bagi orang-orang muda zaman sekarang ini. Sulit sekali bagi orang-orang muda sekarang ini untuk bisa bertahan menghadapi berbagai macam tantangan dan gelombang. Ya, mengalami hentakan sedikit saja dengan mudahnya mereka meninggalkan jalan kebenaran. Nah, itu makanya dikatakan tadi, Tuhan mau supaya kita belajar agar apa yang kita jalani dalam kehidupan kita sekarang ini tidak dengan mudah menghancurkan iman kita. Nah, kegagalan bukan disebabkan karena mereka tidak mendapat kesempatan, melainkan oleh karena mereka ini tidak sadar. Mereka tidak merasa bahwa segala faedah pendidikan itu berguna bagi mereka. Dan oleh sebab itu mereka tidak bisa mendapat kemajuan sebagaimana patut diperolehnya dalam pengetahuan tentang agama dan hikmat lain. Perhatikan di sini. Pikiran dan tabiat mereka tidak diimbangi oleh asas-asas kebenaran yang tinggi. Itulah sebabnya anak-anakku orang muda, betapa pentingnya kalian belajar firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Perhatikanlah setiap kali ada pendalaman Alkitab. Perhatikan setiap kali khotbah disampaikan. Perhatikan ketika setiap kali kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Agar setiap kabaran kebenaran ini masuk di dalam pikiran kita. Membentengi pikiran kita dari segala hal yang menyesatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Penting bagi kita untuk mengingat tulisan Roh Nubuat malam hari ini. Agar kita bisa membentengi orang-orang muda kita dengan pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Nah, sebenarnya Alkitab sudah memberikan nubuatan tentang datangnya masa di mana Tuhan akan gunakan kaum muda dengan dahsyat dan hebat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, Alkitab katakan di dalam Yoel 2 ayatnya yang ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Tuhan sudah menyatakan sebelumnya bahwa Dia akan gunakan orang-orang muda untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Itu sebabnya jangan alergi untuk melayani. Karena akan tiba masanya bagi setiap orang muda untuk melayani Tuhan. Nah, Yoel nubuatkan suatu hari di mana Allah akan mencurahkan rohnya ke atas barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Yoel juga menubuatkan bahwa salah satu akibat utama dari pencurahan Roh Kudus ini adalah terjadi pemberian dan pelepasan karunia-karunia nubuat. Salah satunya adalah adanya orang-orang muda yang akan dipakai dalam pelayanan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang muda yang disiapkan untuk memimpin, dikatakan bahwa pemimpin itu memberi teladan. Nah, berbicara tentang pemimpin, ini berbicara tentang pengaruh. Jadi orang muda harus dapat membawa pengaruh yang positif bagi lingkungannya. Alkitab katakan di dalam buku Timotius, 1 Timotius 4 ayat ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Jadi tepat sebagaimana Roh Muda sampaikan, bahwa orang-orang muda pun dapat menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, bagaimana bisa menjadi pemimpin yang baik? Semua dimulaikan dari dalam diri. Yang pertama tadi Roh Nubuat katakan bahwa seorang pemimpin harus menguasai Alkitabnya dengan baik.
Bagaimana dia bisa memimpin dengan baik jika dia tidak bisa mengajar dengan baik. Dan untuk bisa mengajar dengan baik, dia harus mempelajari Alkitabnya dengan baik juga. Dengan demikian, dia bisa mengajar orang lain untuk lebih memahami firman Tuhan. Nah, anak muda memang mudah untuk diremehkan. Ya, mungkin karena usianya yang masih cenderung muda. Sehingga ada begitu banyak orang-orang yang lebih senior ya menganggap bahwa anak-anak muda ini ya, mereka masih belum banyak pengalaman dan itu memang benar. Namun kita harus mengetahui bahwa orang-orang muda juga memiliki potensi. Ya, tidak heran kenapa orang muda disebut sebagai tiang-tiang gereja, pilar-pilar gereja di masa yang akan datang. Makanya orang muda harus diberdayakan sejak dari sekarang ini. Timotius juga dia diremehkan ketika dia masih muda. Nah, frase menganggap rendah berasal dari kata froneo yang artinya menghina, meremehkan, menganggap kecil, bahkan menganggap tidak ada. Tidak heran mengapa ada begitu banyak orang muda yang minder melayani di gereja karena yang senior menganggap mereka tidak tahu apa-apa. Nah, inilah yang menjadi penyebab sehingga tidak banyak orang-orang muda yang mau melayani. Namun Tuhan memberikan ilham kepada Paulus untuk memberikan kekuatan kepada Timotius ya, yang dianggap remeh, yang dianggap kecil, bahkan dianggap tidak ada. Paulus melarang Timotius membiarkan dirinya direndahkan orang lain, yang artinya keputusan untuk menjadi orang yang direndahkan, dihina, dan diremehkan ini tidak lepas dari keputusan Timotius itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, secara khusus anak-anakku orang muda, jika kalian dipanggil untuk melayani, yakinlah bahwa Tuhan telah memanggilmu untuk melayaninya. Itu sebabnya kuatkan hatimu dengan segala bentuk pelayananmu di gereja, ya, mulai dari menyampaikan firman Tuhan, memimpin musik di gereja, memainkan alat musik, dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa setiap kepercayaan yang dipercayakan kepada kalian, nyatakanlah dengan pelayanan yang terbaik yang kalian bisa lakukan untuk Tuhan. Makanya Tuhan katakan, segala sesuatu yang kau perbuat, perbuatlah itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka engkau akan mendapatkan berkah atasnya. Jadi anak-anak orang muda, malam hari ini kita belajar bahwa Tuhan memanggil kalian sejak dari dini, masih muda untuk melayani. Karena Tuhan mau menggunakan kalian di masa yang akan datang lebih lagi dan lebih hebat lagi untuk melayani Dia. Nah, bagaimana mengubah pandangan orang lain yang meremehkan kita? Nah, ini penting. Ada dua resep ya, bagaimana supaya orang lain tidak meremehkan kita. Yang pertama, jadilah teladan dikatakan. Nah, satu kutipan yang saya dapatkan ya dari seorang yang bernama Lao Tzu, ya, seorang pemimpin adalah yang terbaik ketika orang-orang hampir tidak tahu dia ada. Ketika pekerjaannya selesai, tujuannya terpenuhi, mereka akan berkata, kita melakukannya bersama. Ini adalah pemimpin yang rendah hati. Seorang pemimpin yang tidak banyak cakap. Seorang pemimpin yang tidak banyak bicara. Dia melakukannya semuanya dengan senang hati. Lakukan semuanya itu sampai tujuannya tercapai. Dia menjadi teladan dalam tindakannya, dalam kelakuannya. Sehingga saat semua selesai, dia tidak mengunggulkan dirinya sendiri. Dia katakan, ini pekerjaan kita semua. Luar biasa. Itulah pemimpin yang rendah hati. Lalu yang kedua, bagaimana dia bisa menjadi teladan? Dinyatakan oleh seorang yang bernama Stephen Covey, apa yang Anda lakukan memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada apa yang Anda katakan. Pemimpin ya menjadi contoh dan teladan di depan dalam hal menjadi apa istilahnya pekerja yang nyata atau bisa dikatakan memberikan contoh dari pekerjaannya
perbuatannya, bukan kata-katanya saja. Ya, ada pepatah Jawa katakan ingarso song tulodo. Nah, itu dia. Jadi di depan dia menjadi contoh, melakukan segala tindakan-tindakan yang harusnya dilakukan. Nah, anak buahnya dia lihat dari belakang, dia bukan tipe yang hanya tahu omong, tetapi juga tahu bekerja. Itu seorang pemimpin. Jadi apa yang dilakukan ini memiliki dampak lebih besar dari apa yang dikatakan. Jadilah teladan bagi orang lain. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita tidak diremehkan orang lain adalah kita harus kembangkan diri. Mengembangkan diri. Nah, sebelum mengembangkan diri, ada satu kutipan yang dituliskan oleh Andre Mulrocks, dikatakan, memerintah berarti melayani, tidak lebih dan tidak kurang. Artinya, sebelum kita memerintah orang lain, kita harus mengerjakannya dengan tangan kita sendiri. Jadi tidak bossy atau bersifat seperti bos, melainkan sebagai pelayan. Melayani dengan sungguh. Nah, ini akan bisa mengembangkan dirinya dengan baik. Dan yang kedua yang dituliskan oleh Aristotle, dia yang tidak pernah belajar untuk taat, tidak bisa menjadi komandan yang baik. Sebelum memimpin orang lain, biarlah dia boleh memimpin dirinya sendiri. Dengan begitu, saat dia menguasai diri dalam segala hal, maka dia akan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, pekabaran yang singkat malam hari ini menolong kita untuk bisa mengerti bahwa setiap kita dipanggil untuk pekerjaan Tuhan. Secara khusus anak-anak kurang muda, Tuhan mau memanggil kalian untuk melayani Dia di ladang Tuhan. Sebelum kamu melayani di ladang Tuhan, persiapkanlah dirimu dengan baik. Saya percaya apapun pelayanan kita di gereja, di sekolah, di masyarakat, selama kita masih mengutamakan Tuhan dan meminta restu Tuhan, maka pelayanan itu akan selalu menjadi berkat bagi kita dan juga bagi orang lain. Saya berharap Tuhan akan menolong kita untuk bisa melakukannya. Menjadi kesimpulan pembahasan firman Tuhan malam hari ini. Sebagai kaum muda yang merupakan generasi penerus gereja, kita harus berani menjadi terang dan garam dunia. Tentunya dalam porsi kita masing-masing. Setiap kita memiliki talenta yang berbeda. Bapa telah mengaruniakan dan membekali anak-anaknya dengan kemampuan yang beragam, dengan maksud agar kita mengembangkannya untuk pekerjaannya. Jadi jangan kita merasa minder. Saya tidak punya apa-apa Tuhan. Saya bisa apa? Saya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Ingat, saat kita melakukan tugas yang diberikan kepada kita dengan senang hati, dengan penuh tanggung jawab, Tuhanlah yang akan memampukan kita. Saya melihat anak-anak kita di gereja yang saya layani, betul mereka mau melayani dengan baik. Jadi walaupun dengan berbagai keterbatasan, asalkan mereka mau membuka hati untuk berkembang, mereka akan bisa dilatih menjadi lebih baik ke depan. Orang mudalah masa depan gereja. Bila tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Bukan tunggu nanti sudah tua, baru kita mau melayani. Ingat ini anak-anak kurang muda. Jadi saya bersyukur ya, bukan hanya mereka yang pemuda, tapi yang remaja, anak-anak. Ya, saya lihat di gereja yang saya layani, mereka mau melayani. Dan itu saya puji Tuhan. Itu sebabnya biarlah kita boleh memberikan kesempatan kepada anak-anak kita ini. Supaya mereka dapat dilatih dengan benar untuk melayani dengan lebih baik di kemudian hari. Tuhan tidak pernah melihat kemampuan atau ketidakmampuan kita. Tidak juga kehebatan atau kecakapan kita. Yang dia lihat hanya apa itu? Kesediaan kita, kemauan kita untuk menjadi pelayannya yang taat dan setia. Jangan takut untuk berkarya walau kita masih muda, karena orang muda siap melayani bersama Tuhan. Apapun kemampuan kita, biarlah kita boleh melayani dengan baik. Tuhan yang akan melengkapkannya. Semoga Tuhan menolong kita dan kasih karunia Tuhan yang akan menyanggupkan kita melayani dengan baik. Amin. Amin. Terima kasih.